Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan membawa tema yaitu tujuan pendidikan Islam. Apa itu tujuan? Tujuan adalah perbuatan yang dikerjakan dengan maksud hendak dicapai atau sesuatu yang hendak dicapai, itu adalah tujuan. Tapi untuk menggapai suatu tujuan tersebut harus melakukan yaitu usaha-usaha atau kegiatan, upaya dan aktivitas. Jadi pertanyaannya adalah apa tujuan umum dari pendidikan Islam itu dijelaskan. Baiklah. Jadi tujuan umum dari pendidikan itu sudah sama-sama jelas kita ketahui bahwasanya untuk mencerdaskan peserta didik. Itu adalah tujuan umum dari pendidikan. Tetapi di sini tujuan umum tersebut ada berbeda dengan landasan-landasannya atau ideologi-ideologinya masing-masing. Contohnya seperti misal tujuan pendidikan Islam itu, kalau pendidikan Islam itu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau pendidikan komunis itu berlandaskan dengan apa, komunis dan sebagainya mungkin. Kalau pendidikan Kristen mungkin mereka berlandaskan dengan apa, kitab-kitab mereka kan. Jadi kalau tujuan umum pendidikan Islam itu adalah mencerdaskan peserta didiknya dengan landasan atau dengan ideologi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, tema yang akan saya bawa yaitu konsep penting dalam pendidikan Islam. Jadi konsep penting di dalam pendidikan Islam ini ada 3. Yang pertama itu akidah, kemudian ibadah, lalu selanjutnya akhlak. Mengapa ketiga hal tersebut menjadi konsep penting di dalam pendidikan Islam? Jawabannya karena jika kita sudah memahami apa itu akidah, apa itu ibadah, apa itu akhlak, dengan sebenar memahami dan mengimani atau mengerjakannya, maka insya Allah hidup kita akan lurus. Nah, di sini apa itu akidah, apa itu ibadah, dan apa itu akhlak. Jadi akidah itu adalah keyakinan yang mendasar, keyakinan yang benar-benar meyakini sesuatu dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Sedangkan akidah itu terbagi menjadi 2. Ada akidah yang sahih dan ada akidah yang sesat. Akidah yang sahih itu bagaimana? Akidah yang sahih itu keyakinan yang dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi percaya itu karena ada sumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalau akidah yang sesat itu adalah keyakinan atau percaya yang di luar dari Al-Quran dan hadis. Seperti contoh, percaya kepada dukun atau peramal dan sebagainya. Itu adalah akidah yang sesat. Selanjutnya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah buah dari maksud saya adalah hasil dari kita melakukan akidah. Jadi akidah itu adalah suatu keyakinan. Jadi jika kita konsepnya telah menanamkan yaitu konsep la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya yakin, maka kita akan melaksanakan yang namanya ibadah, pengabdian atau rasa patuh tunduk kepada yang kita yakini, kepada Tuhan yang kita yakini. Jadi kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah di sini adalah suatu bentuk pengabdian atau rasa tunduk. Kemudian yang selanjutnya adalah akhlak. Nah, akhlak ini adalah buah dari sebuah ibadah yang kita laksanakan. Nah, di dalam suatu konsep akidah, ibadah, dan akhlak ini kalau digambarkan ibaratkan satu batang pohon. Nah, di dalam pohon itu ada yang namanya akar, batang, kemudian daun yang berbuah.
Nah, akar tersebut adalah akidah, keyakinannya. Jadi, sebagaimana keyakinan itu, maka akan mengokohkan pohon tersebut. Kemudian batangnya adalah ibadah. Selanjutnya, buah-buahan tersebut adalah akhlak, menghasilkan akhlak. Itulah yang disebutkan dengan konsep penting di dalam pendidikan Islam. Itu adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Ibaratkan sebuah pohon. Jika akarnya kuat, pohonnya semakin kuat juga, maka akan menghasilkan buah-buahan yang mengenakan dan segar. Selanjutnya yaitu misi dan strategi pendidikan Islam. Nah, yang dibahas di sini adalah misi. Karena sebelumnya kita telah membahas yaitu tujuan. Tujuan itu kita kita katakan adalah sebagai visi dari pendidikan. Nah, misi dari pendidikan Islam itu, nah kita kembali kepada visi. Visi dari pendidikan Islam, jika tidak mempunyai misi, jika tidak menjalankan misi, maka visi tersebut tidak akan terlaksanakan. Contoh, tujuan pendidikan Islam tadi kan beribadah kepada Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho tersebut? Tentu saja kita melaksanakan yaitu namanya misi. Misi kita adalah melaksanakan segala perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misi kita. Nah, selanjutnya di dalam melaksanakan misi kita juga ada yang namanya strategi untuk demi keberhasilan kita melaksanakan suatu misi tersebut. Contohnya tadi kan masih bersifat umum, kita mengerjakan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misi kita. Nah, strateginya adalah seperti misal ketika kita belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala, kita menulis karena Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara, kita presentasi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah strategi kita untuk menggapai keberhasilan dari sebuah visi yang kita ingin kita capai tadi. Jadi itu adalah misi dan strategi pendidikan Islam. Selanjutnya yang keempat, tanggung jawab pendidikan Islam. Siapa saja sih bertanggung jawab pendidikan Islam? Sebenarnya yang bertanggung jawab di dalam pendidikan Islam itu tentunya semua orang, karena sudah ada di dalam hadis yaitu setiap orang menuntut ilmu wajib, baik itu dari muslimin maupun muslimat. Jadi semua bertanggung jawab atas pendidikan Islam. Tapi konsep yang dibawa di sini adalah 3 hal, yaitu keluarga, sekolah atau lembaga pendidikan, kemudian lingkungan masyarakat. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab pendidikan Islam. Apa itu? Mengapa keluarga tadi? Karena keluarga adalah madrasah pertama atau tempat pertama si anak itu mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Jadi keluarga adalah pertama sekali atau sekolah pertamanya dari si anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Karena keluarga sangat bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembangnya si anak. Jika pendidikan di keluarganya sudah terus diberikan sejak dini, maka selanjutnya anak tersebut akan masuk ke yang namanya lembaga pendidikan atau sekolah. Sekolah adalah tempat belajar yang kedua setelah keluarga. Jadi di sekolah ini adalah tempatnya anak untuk membentuk atau menambahkan wawasan-wawasan yang lebih luas lagi setelah di dalam keluarga tadi, untuk selanjutnya itu terjun kepada lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya yang bertanggung jawab juga adalah lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya, tidak bisa dilepaskan dari orang-orang lain, karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi lingkungan masyarakat itu bertanggung jawab juga. Karena apa? Karena kadang banyak orang-orang yang di sekolah pintar atau di rumahnya itu baik, namun ketika dia terjun ke masyarakat, pergaulan yang salah, maka akan membentuk si anak tersebut menjadi buruk perilakunya. Itu
Karena itu lingkungan masyarakat juga bertanggung jawab atas pendidikan Islam tersebut. Selanjutnya yaitu kemungkinan atau keterbatasan pendidikan Islam. Apakah dari faktor warisan atau faktor usaha? Nah, sebenarnya perdebatan ini setelah dibahas adalah dari aliran positivisme dan negativisme. Kalau dari aliran positivisme, dia mengatakan bahwa keberhasilan itu dicapai setelah adanya usaha. Nah, berarti tidak tergantung kepada warisan atau keturunan. Tetapi kalau aliran negativisme mengatakan bahwasanya warisan atau keturunan itu mempengaruhi dari keberhasilan seorang. Contoh misal, jika orang tuanya kaya maka anaknya akan kaya, jika orang tuanya miskin maka anaknya tersebut akan miskin. Nah, sebenarnya dijelaskan kembali bahwasanya kedua pendapat tersebut sebenarnya benar, tetapi jika disatukan tidak hanya karena warisan saja, tapi tidak juga karena si faktor usaha. Jadi dijelaskan bahwasanya sebenarnya yang dinamakan faktor warisan seperti penurunan sifat, nah itu sebenarnya memang ada lebih ke biologisnya, seperti pewarisan warna kulit, warna bentuk rambut, bentuk tubuh. Nah itu memang dipengaruhi oleh faktor keturunan, faktor genetiknya. Nah itu kan kemungkinannya. Selanjutnya itu adalah faktor usaha. Faktor usaha ini memang benar itu menentukan dari suatu pendidikan, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan merubah atau memberikan suatu ujian di batas di luar dari usaha dari usaha makhluk tersebut. Jadi usaha makhluk tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Jadi dapat dikatakan faktor keturunan dengan faktor usaha itu memang benar, memang dapat kita katakan juga kemungkinan dan keberhasilan, kemungkinan dan keterbatasan dari pendidikan Islam itu.